Shalom GPD Tanah Tinggi Tangerang. Kita kembali di acara Midweek Devotional. Sebelum kita mendengarkan renungan tengah minggu, kita mau menaikkan penyembahan kita. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk ku sadar semua, ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat, walau ku tak dapat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku.
kasih Bapa. Kami sangat mensyukuri Tuhan buat waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami, hingga kami masih boleh ada sebagaimana ada saat ini ya Bapa. Tuhan Yesus, pada saat hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang akan memakai bibir mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan setiap hal apapun yang diucapkan olehnya Tuhan, itu semuanya berasal daripada Tuhan Yesus Kristus saja. Kami dapat terberkati oleh setiap firman-firman yang disampaikan olehnya ya Bapa. Firman itu dapat tertanam meteraikan dalam diri kami Tuhan, dan dapat kami aplikasikan ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kembali kita mau merenungkan firman Tuhan. Hari ini tetap kami akan di dalam tema 1 bulan kita selama September, yaitu tentang berbuah. Nah, saudara-saudara, kalau kita ngomongin buah, yang paling terkenal di dalam Alkitab adalah buah roh. Ya, saudara-saudara ya. Saudara tahu semua kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesejahteraan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita baca dulu ya saudara-saudara ya. Izinkan saya mau baca di dalam bahasa Inggris dulu ya saudara-saudara ya. Di Galatia 5 ayat 22 firman Tuhan bilang kayak begini. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Ya saudara-saudara ya. Di sini ada sesuatu yang saya mau perlihatkan kepada saudara-saudara. Karena apa saudara-saudara? Alkitab bahasa Inggris itu tuh jauh lebih detail daripada Alkitab bahasa Indonesia. Contoh ya saudara-saudara, kalau kita ngomongin soal kasih sukacita damai sejahtera, itu tuh masih biasa-biasa aja saudara-saudara, masih pakai kata-kata yang biasa, love, joy, peace. Nah, tapi di sini saudara-saudara, kesabaran, firman Tuhan bahasa Inggris bilang kayak gini, ini di terjemahan NIV pakai kata forbearance ya. Artinya apa tuh saudara-saudara? Apaan tuh forbearance? Gini saudara, kalau kita ngomongin soal forbearance adalah kita memaafkan sesuatu yang terjadinya nanti di depan. Wah, panjang sabar banget itu artinya saudara-saudara. Namanya forbearance. For itu tuh sebelum, bear itu tuh menanggung gitu saudara. Forbearance, sesuatu yang kita udah tahu nih orang ini akan mengecewakan, kita udah tahu nih bakal ada yang nyakitin kita, tetapi if you have forbearance, Tuhan itu mengizinkan kita, memampukan kita untuk memaafkan sebelum kesalahannya terjadi. Luar biasa ya saudara-saudara ya. Nah, kalau kita ngomongin soal buah roh, ini adalah karakteristik yang dirindukan oleh setiap umat Kristen ya saudara-saudara ya. Tetapi ada kondisinya loh ternyata saudara-saudara. Bagaimana sih caranya agar kita bisa mendapatkan buah roh ini yang ada di Galatia 5 ayat 22 ayat hafalan sekolah minggu. Saudara-saudara, kita baca firman Tuhan ya. Saudara cek di Galatia 5, saudara baca dari awal saudara-saudara. Dari awal perikopnya ya, di ayat yang ke-16 dulu. Saya bacain saudara-saudara. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Wah, musuhan tuh artinya saudara-saudara tuh, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata ya. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, pemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan saudara, ini barusan saya hitungin saudara-saudara ya. Perbuatan daging dibandingkan dengan buah roh, karakteristiknya total kita hitung, tadi saya hitung saudara-saudara ada 15. Sedangkan buah roh kalau kita hitung 1, tapi rasanya ada berapa saudara-saudara? 9 saudara-saudara ya. Kita lanjutin. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Baru dijelasin soal buah roh asal ayat yang ke-22. Buah roh apaan? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara-saudara, intinya adalah apa? Kalau saudara mau berbuah, kalau saudara mau menghasilkan
hidup saudara itu manis, berdampak ya. Di saat orang-orang bertemu dengan saudara, misalnya nih saudara-saudara ya, saya bertemu dengan adik saya merasa ada kasih di dalam dia. Saya merasa ada kesabaran, ada kemurahan. Aduh saudara-saudara, itu adalah yang kita rindukan dan kita dambakan sebagai orang Kristen. Tetapi kalau kita mau hidup seperti itu, salibkanlah dulu kedagingan kita semua. Kita hindari yang tadi perbuatan daging. Wah, banyak saudara-saudara perseteruan, perselisihan, iri dan lain-lain saudara-saudara. Intinya adalah jika kita mau menyalibkan diri kita, mau menyalibkan kedagingan kita, mau benar-benar mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kita, kita bawa semua hal-hal kita yang jelek kita persembahkan kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan seadanya, dengan tidak memakai topeng dan tidak menutup apa-apa. Datang kepada Tuhan dan biarlah Tuhan membersihkan kita dengan firman-Nya. Nah saudara-saudara, kalau ditegur lewat firman Tuhan seperti lewat renungan seperti ini, jangan marah, anggaplah itu Tuhan sedang membersihkan. Di saat kita datang kepada Tuhan membawa seluruh cacat celah kita dan kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau hidup tidak dengan dagingku lagi, tetapi dengan roh-Mu. Bila roh-Mu hidup di dalamku, disitulah Roh Kudus bekerja untuk mengubah saudara dan membuat hidup saudara lebih manis, menghasilkan buah-buah yang membawa dampak untuk banyak orang. Kiranya semua pembicaraan firman Tuhan kita yang singkat hari ini bisa memberkati saudara-saudara. Kita berdoa sebentar, kita tutup. Bapa, kami sadar bahwa kami adalah manusia-manusia yang banyak berdosa. Kami tahu Tuhan bahwa kami ingin dan kami rindu Tuhan. Sebagai murid-murid-Mu, kami rindu hidup kami berbuah, menghasilkan yang baik-baik Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan bahwa di dalam dosa-dosa kami yang dahulu kala, mungkin itu yang menjadi pembatas kami untuk menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami undang Engkau sekarang bekerja di dalam kami. Kami rindu Tuhan, kiranya firman-Mu, Roh Kudus-Mu menyucikan setiap kami, mengubah watak kami Tuhan, mengubah karakter kami agar kami bisa menjadi lebih sempurna, lebih seperti Engkau. Kami rindu Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu yang akan membimbing kami untuk menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu menjadi dampak dan kebanggaan bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat, penebus kekasih jiwa kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara.